Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gedung Mahkamah Konstitusi kita baru mendengarkan putusan hak uji material terhadap KUH Perdata yang melanggar pasal 1 ayat 1 UUD 1945 tentang Republik dan pasal 29 UUD 45 tentang jaminan kemerdekaan dalam melaksanakan ibadah. Nah, yang kita uji adalah berkaitan dengan ketentuan riba yang berada dalam pasal 1765 KUH Perdata sampai 1768 KUH Perdata. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi setelah memberikan putusan menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing. Nah, tapi yang menariknya adalah Majelis Hakim MK tidak mempertimbangkan sedikit pun tentang kerugian konstitusional berkaitan dengan batu uji yang kita tetapkan adalah tentang pasal Republik. Jadi batu uji yang kita letakkan situ ada dua. Pasal 1 ayat 1 tentang bahwa Indonesia adalah negara republik. Yang kedua adalah pasal 29 UUD 1945 ayat 2 tentang jaminan kemerdekaan dalam menjalankan ibadah. Jadi ketentuan dalam KUH Perdata dimaksud yang mengandung unsur riba ini merugikan hak konstitusional kaum muslimin. Nah, itulah yang kemudian kita uji di sini. Dan sayangnya Majelis MK malah berpendapat berbeda, mengatakan bahwa ketentuan bagi umat Islam itu sudah ada lex spesialis dengan aturan perbankan syariah. Dalam permohonan kita sama sekali tidak menyinggung soal unsur-unsur perbankan, tapi adalah soal perjanjian utang piutang yang dibolehkan memungut bunga, dan itu adalah ketentuan yang riba, dan itu bertentangan dengan konsep negara republik. Karena negara republik yang ditetapkan sebagai dasar bentuk negara Indonesia yang tertera dalam pasal 1 ayat 1 UUD 45 adalah kita harus mengacu kepada Plato, kepada Aristoteles atau kepada Cicero. Karena dalam ketentuan negara republik, the founding fathers ini tidak pernah memberikan rumusan dengan tegas apa yang dimaksud dengan republik dan bagaimana juklak tentang bagaimana perwujudan dari negara republik dimaksud. Nah, Plato memiliki kitab Republik, maka itulah yang diterapkan pada era Romawi kuno, Republik Romawi. Aristoteles juga memiliki penjabaran tentang bagaimana perwujudan negara republik. Cicero juga memiliki kitab Republik. Jadi dari tiga tokoh ini, maka kita mendapatkan klausul bagaimana negara republik itu dijalankan. Nah, yang menarik, tiga tokoh ini ketiga-tiganya adalah mengecam riba, perilaku riba. Nah, jadi Plato menganggap riba itu adalah perbuatan yang keji. Aristoteles mengatakan riba itu adalah memberanakkan uang. Dan Cicero mengecamnya adalah ketika kita membungakan uang, itu seperti mengambil keuntungan dengan membunuh. Itu dalam kitabnya The Offices. Jadi tiga para filosof yang memiliki konsep dan gagasan tegas tentang negara republik, mereka menentang riba. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang negara republik, maka republik itu haruslah anti riba. Nah, inilah yang tidak dibahas secuil pun oleh pertimbangan dalam putusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Hanya kemudian digeser bahwa ini isunya adalah isu seolah-olah lex spesialis, bahwa kaum muslimin sudah dibekali undang-undang perbankan syariah, jadi boleh melaksanakan kontrak atau perjanjian tanpa harus mengikuti pada bunga, interest. Nah, ini sudah kita bantah dalam pemeriksaan pendahuluan yang kedua sebelumnya, bahwa KUH Perdata bukanlah sifatnya lex generalis atau kemudian muncul ada lex spesialis. Kalau dia sifatnya lex spesialis, maka itu bisa dilihat dalam urusan pertanahan. Jadi dulu KUH Perdata, Kode Sipil, Burgerlijk Wetboek itu juga menganut atau mengatur urusan-urusan pertanahan. Tapi dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria, maka itu sudah menjadi lex spesialis. Jadi aturan tentang pertanahan tidak lagi mengacu pada KUH Perdata. Begitu juga dengan urusan terkait dengan perkawinan. Dulu KUH Perdata memasukkan unsur-unsur perkawinan, klausul-klausul perkawinan. Tapi dengan munculnya Undang-Undang Perkawinan tahun 74, maka itu dikeluarkan. Maka itulah lex spesialis. Nah, kalau dikatakan bahwa utang piutang dengan urusan bunga itu kemudian lex spesialisnya ada dalam undang-undang perbankan syariah dan lain-lain, maka ini tidak tepat gitu. Maka yang harus dilakukan adalah
semua harus di drop dulu dari KUH Perdata, baru kemudian dimunculkan oleh spesialisnya. Nah, ini kan artinya ada dualisme aturan hukum. Dalam KUH Perdata dianggap berlaku, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang juga dianggap berlaku. Nah, sementara konsumen atau pengguna terbesar mayoritas adalah kaum muslimin di Indonesia. Nah, yang kedua, urusan riba ini bukan cuma urusan kaum muslimin. Nah, ini bertentangan dengan konsep negara republik. Maka dari itu, urusan persoalan klausul riba ini tidak akan berhenti di sini. Maka kita akan terus melakukan pengujian-pengujian terhadap urusan riba ini, karena ini adalah merupakan persoalan besar bagi negara republik. Karena konsep negara republik tidak menghendaki adanya riba. Dan kalau kita secara kaji secara umum, maka riba inilah yang melahirkan oligarki. Nah, jadi dari sinilah kita akan bisa melihat bahayanya riba dan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang terhadap riba. Nah, dari gedung Mahkamah Konstitusi kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.